Pendengar Radio Gema Edukasi, hai, berjumpa kembali kita dalam program acara bimbingan belajar sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Nah, hari ini kita akan belajar kimia dan judulnya adalah Tata Nama Kimia Sederhana untuk kelas 10. Insan Edukasi, saat ini Kak Rahma sudah bersama teman-teman kalian dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Nabila, ada Alvin, ada juga Randi, dan ada Kak Musa yang nanti akan menjelaskan kepada kita berbagi ilmunya yang dimiliki Kak Musa untuk kita semua dalam pembelajaran tata nama kimia sederhana. Hai semua, apa kabar? Baik. Oke, semangat ya. Semangat dong. Oke, bagaimana teman-teman yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian juga semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran kimia. Sudah siap? Oke, kita langsung saja. Baik, insan Gema Edukasi ya, yang ada di luar dan yang ada di studio. Gimana kabarnya? Baik dong. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas ya mengenai materi ilmu kimia yang kita kenal dengan istilah tata nama senyawa kimia sederhana. Sudah pernah belajar ini? Sudah, Kak. Oke, kayaknya semangat bener ya. Nah, di dalam tata nama senyawa kimia sederhana, ini adalah salah satu penamaan ya, nama-nama senyawa kimia yang kita kelompokkan ya berdasarkan lambang unsur dan nama suatu unsur. Tata nama senyawa kimia sederhana ini dikelompokkan menjadi senyawa biner dan senyawa poliatomik. Tata nama senyawa biner itu apa aja sih, Pak? Tata nama senyawa biner itu apa aja sih, Kak? Ya, makasih nih Randi ya. Tata nama senyawa biner itu ini ada 2. Aku tahu. Iya, gimana Nabila? Jadi senyawa biner itu ada senyawa biner ionik dan senyawa biner kovalen. Iya, mantap ya. Oh, Jadi gitu. senyawa itu ya, senyawa biner ini ada biner ionik dan ada biner kovalen. Nah, kalau biner ionik itu di dalam suatu senyawa ada ion logam dan ada ion non logam. Berarti kalau kovalen gimana? Kalau kovalen itu berarti ada unsur non logam, ada 2 unsur non logam bukan? Ya, betul, Alvin ya. Jadi ada 2 biner kovalen ini, dua-duanya senyawa itu mengandung unsur non logam. Ya, gitu. Nah, senyawa biner ini yang bentuknya ionik itu tersusun atas ion logam dan ion non logam. Contoh, ayo siapa yang bisa jawab? Aku. Gimana Nabila? Ada NaCl, KCl, sama MgO. Oke, betul ya. Jadi yang namanya ion logamnya ada Na, ada K, dan ada Mg ya. Sedangkan yang non logamnya itu adalah Cl dan oksigen. Jadi contoh dari NaCl itu adalah termasuk tata nama senyawa biner ya. KCl boleh dan MgO. Sementara itu ada juga loh senyawa yang biner kovalen tadi. Wah, yang apa itu, isinya adalah non logam dan non logam. Siapa tuh kira-kira contohnya? Aku tahu. CO dan NO bukan, Kak? Ya, betul, Randi ya. Jadi yang sama-sama non logam itu yang termasuk kovalen biner itu adalah CO dan NO. CO itu yang kita kenal dengan karbon monoksida ya. Sedangkan NO adalah nitrogen oksida. Jadi tata nama senyawa itu ada biner ion sama kovalen. Betul ya. Jadi tata nama itu ada yang biner ion dan ada yang biner kovalen. Nah, kita akan singgung sedikit nih tata biner yang ionik ya. Nah, tata biner yang ionik ini nama logamnya terlebih dahulu dibacakan ya. Oke. Lalu disusul dengan nama anion logamnya. Jadi bentuknya nama logam plus nama anion non Logam. ya. Jadi kalau misalkan NaCl gimana itu namanya?
Jadi natrium klorida ya Kak? Betul, ya kan? Natrium klorida. Berarti unsur natrium klorida ini terdiri dari apa aja? Na si natrium dan Cl si kloridanya. Betul. Jadi Na-nya itu natrium sebagai logam dan Cl-nya adalah klorida sebagai Non logam. non-logam. Jadi NaCl disebut nama senyawa ionnya adalah natrium klorida. Bagaimana dengan MgO? Kalau MgO sih Kak, ada yang penyusunnya itu ada magnesium dan oksigen. Magnesium sebagai logamnya dan oksigen sebagai non logamnya. Baik, ya. Jadi MgO ini adalah Mg dan oksida. Maka nama senyawanya magnesium oksida. Bagaimana dengan senyawa biner kovalen Kak? Ya, nah kalau untuk yang senyawa biner kovalen ini berhubungan dengan nama unsur yang menyusunnya dan jumlah atomnya. Contohnya gini, jumlah atom setiap unsur ditulis dalam bahasa Yunani. Masih ingat nggak? Kalau satu disebut apa? Mono. Dua, Di. tiga, Tri. empat, Tetra. lima, Penta. kalau 10. Deka. Iya, jadi nama awalan mono, di, tri, tetra sampai dengan 10 itu adalah deka. Itu nama-nama yang perlu kita tambahkan. Jumlah atom dalam bahasa Yunani itu digunakan sebagai awalan dalam penamaan senyawa kovalen. Jadi, senyawa biner kovalen ini diberi nama dengan menyebutkan unsur pertama yang telah diberi awalan, disusul dengan unsur kedua yang telah diberi akhiran Ida. ya. Oke. Senyawa biner kovalen ini mengandung unsur hidrogen misalkan. Contohnya yang mengandung H itu adalah HCl dan HBr. Oke, boleh. Ya. Jadi senyawa biner kovalen ini mengandung unsur hidrogen, misalnya tadi dibilang adalah HCl dan HBr. baik, HCl dan HBr. Nah, memiliki cara penamaan yang agak berbeda dengan senyawa biner kovalen yang lain. Karena jumlah atom yang dinyatakan sebagai awalan tidak disertakan dalam penamaan karena HCl dia berawalannya asam ya. Karena dia sifatnya asam jadi namanya adalah asam plus nama unsur non logamnya ya, lalu ditambah ida. Jadi kalau HCl namanya adalah Asam klorida. ya, asam klorida. Dan HBr adalah Asam bromida. asam bromida. Baik, insan Gema Edukasi ya, yang di luar studio bagaimana? Sedikit sudah memahami ya? Gimana dengan yang di dalam studio? Masih semangat dong Kak. Ya. Oke, semoga yang di luar ya, Gema Insan Edukasi semangatnya sama ya. Oke, kita lanjutkan tadi. Penamaan yang senyawa biner kovalen ini salah satunya adalah contoh karbon tetraklorida ya. Di mana karbon tetraklorida itu karbon lambang unsurnya apa? C. C. Lalu klorida Cl Cl, ada tetra 4 jadinya. ya. Jadi namanya adalah karbon tetraklorida. Klorida. Jadi maksudnya begini. Senyawanya itu CCl4. Ya. Nama yang unsur pertama itu kan C ya. Namanya adalah karbon. Cl-nya klorida. Ada 4-nya CCl4 kan. Jadi disebutkan nama unsur pertama karbon. Nah, nama unsur kedua karena jumlah Cl-nya lebih dari 1, ada 4, maka kita diberi awalan 4 itu nama latinnya adalah tetra. Jadi karbon tetraklorida. Jadi nama senyawa CCl4 adalah Karbon tetraklorida. ya, karbon tetraklorida. Selanjutnya, baik, coba kita akan lihat di soal ya. Saya akan kasih soal ya. Semangat nggak ini di studio? Semangat. Ya. Baik, ya. Coba kita sama-sama membuat rumus ya, Gema Insan Edukasi sama yang di studio ya.
Kalau saya punya nama diklorin pentaoksida, bagaimana tuh rumus kimianya? Diklorin pentaoksida ya Kak ya. Ya, Kalau diklorin berarti kloridanya 2 bukan? betul. Kloridanya jadinya 2. Klorida 2, Cl2 dan pentaoksida. Tadi penta tuh bahasa Yunani untuk angka 5. Betul. Jadinya O-nya 5 deh. Iya, jadi rumus senyawa kimia yang lengkapnya jadinya Oh, jadi senyawanya kan tadi kloridanya 2 dan oksidanya 5. Jadi jawabannya Cl2O5. ya, jadi diklorin itu pentaoksida itu Cl2O5. Kalau namanya diklorin trioksida, Diklorin trioksida ya? nah, betul. Gimana? Oh, tadi kan sama ya, diklorin. Berarti Cl-nya ada 2. Terus tadi dibilangnya diklorin trioksida. Berarti O-nya ada 3. Jadi namanya itu senyawanya itu Cl2O3. Gitu bukan, Kak? Ya, jadi diklorin trioksida itu adalah Cl2O3. Ya. Oke, kalau misalkan namanya klorin pentaoksida, Oh, kan klorin ya Kak ya. Jadinya dia Cl-nya cuma 1. Jadi Cl. Lalu pentaoksida. Nah, penta itu sendiri kan buat 5. Jadi ClO5. ya betul. Jadi kalau klorin pentaoksida, karena klorinnya itu 1, ya kan, untuk di depan, nama depan tidak boleh menggunakan istilah mono, ya kan. Kalau mono itu untuk di tengah aja. Jadi kalau misalkan klorin pentaoksida, kita tidak boleh menyebutkannya monoklorin pentaoksida. Cukup klorin pentaoksida. Jadi klorin pentaoksida itu rumus kimianya adalah ClO5. Gitu. Gimana? Paham semuanya ini? Paham. Baik, bagaimana dengan insan edukasi yang di rumah? Paham semua enggak ini? Ya, mudah-mudahan paham ya, karena ini adalah materi yang sederhana ya dalam memberikan nama-nama unsur kimia. Baik, nanti insan edukasi dan yang di studio kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana pembelajaran kita tentang ada nama-nama unsur kimia ya. Mudah-mudahan kalian paham dan juga mulai bisa mengerti. Kalau memang belum paham, coba dicatat. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada guru kimia kalian. Yuk kita rehat sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah, pendengar Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi dalam bimbingan belajar sebaya bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Masih ada Nabila, Alvin dan juga Randi, dan ada Kak Musa yang nanti juga semakin memperjelas materi kita untuk hari ini. Dan saatnya kita kembali untuk mengikuti pembelajaran kita. Baik, insan edukasi yang di rumah dan yang di studio. Ya, tadi kita sudah menyimak ya bersama-sama mengenai tata nama senyawa kimia sederhana, yaitu ada yang senyawa biner ya gitu, dan senyawa poliatomik. Nah, yang poliatomiknya nanti kita singgung, tetapi kita review sedikit ya bahwa tata nama senyawa biner ini tadi ada 2 jenis ya. Iya. Ada apa aja? Ada senyawa biner ionik dan senyawa biner Kovalen. kovalen. Betul ya. Ada biner ionik dan ada biner kovalen. Nah, di dalam biner ionik ini memang unsur senyawa tersebut terdiri dari ion logam Dan ion non-logam. non-logam, betul. Kalau dia senyawa biner kovalen itu terdiri dari 2 unsur non-logam. ya. Jadi senyawa biner kovalen ini senyawa yang di dalamnya dua-duanya ada unsur non-logam. Contoh dari unsur logam dan non-logam itu adalah yang dimaksud dengan senyawa biner ionik. Tadi itu ada NaCl, terus apa lagi? KCl, MgO. Ya, ada NaCl, KCl, dan MgO.
Kalau yang senyawa biner kovalennya itu adalah CO sama NO. betul. Tadi dicontohkannya adalah CO dan NO. Tata nama senyawa biner ini ada NaCl. Tadi namanya adalah, ada yang tahu? Tadi NaCl namanya apa? Natrium klorida. Ya, natrium klorida. Terus di dalam penamaan biner kovalen ini ada nama-nama awalan yang disusun berdasarkan nama Latin ya. Ya. Kalau 1 apa tadi? Mono, Nah, kalau 6 apa? Heksa. Heksa. 8 okta, okta dan 9 Nona. nona. Jadi itu yang harus kita hafalkan sama-sama tuh. Ada mulai dari mono, di, tri, tetra, penta sampai dengan okta, nona dan deka. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tata nama senyawa poliatomik nih. Wis Pada- apa sih Kak? Gimana? Senyawa poliatomik itu? Ya, ada yang tahu nggak apa tuh tata nama senyawa poliatomik? Poli itu apa poli? Banyak. Iya, berarti atomnya? Banyak. Iya. Poliatomik Lebih dari itu? satu dong. Iya. Atomnya banyak, tapi sebanyak-banyaknya nggak begitu banyak ya. Jadi sebanyak-banyaknya yang dimaksud poliatomik lebih dari 1 atau lebih dari 2. Ya. Oh. Jadi atomnya bisa 3, bisa 4. Atom itu yang di mana sih Kak? Ya, atom itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam sistem periodik loh. Natrium ya kan, itu disebutnya atom. Kalium, ada oksigen, ya macam-macam. Nah, cuma poliatomik ini digabung semua, ya kan? Iya. Jadi suatu senyawa yang terdiri dari 2 atau lebih, maka dinamakan senyawa poliatomik. Nah, senyawa poliatomik ini banyak tipenya juga. Cuma di sini kita kelompokkan ada poliatomik ionik, ada juga poliatomik Kovalen. Sama seperti yang tadi kan? Iya. Iya. Biner juga ada biner ionik, ada juga biner Kovalen. Kovalen. Ini juga sama. Cuma kalau senyawa poliatomik ionik, jadi senyawa poliatomik ini ada poliatomik ionik dan ada poliatomik kovalen. Nah, senyawa poliatomik ionik ini terbagi lagi. Ada yang sifatnya garam, ada juga yang sifatnya Basa. kalau poliatomik kovalen dia cuma ada satu bentuk senyawa, namanya adalah senyawa Asam oksi. senyawa asam oksi. Ada yang tahu nggak senyawa asam oksi? Kalau senyawa asam oksi itu Oksi itu apa sih? oksigen. Oksigen. Berarti dia pasti mempunyai Oksigen. ya. Jadi suatu senyawa asam oksi itu adalah senyawa asam yang mengandung Oksigen. oksigen. Jadi ada unsur oksigennya. Jadi H2SO4 itu termasuk asam oksi bukan Kak? Ya, H2SO4 itu salah satu senyawa asam oksi. Ya, ada oksinya. H2SO4 kan oksigennya 4 ya. Jadi dia oksigennya bisa lebih dari 2. Nah, baik, kita lanjutkan nih. Berdasarkan piagam poliatomik ya, yang itu tadi terbagi, ada garam poliatomik dan ada juga basa poliatomik. Kalau senyawa garam poliatomik itu adalah senyawa garam kation atau anionnya yang merupakan ion poliatomik. Contohnya nih, NH4Cl, Oh. ya, NaNO3 Oh. atau Na2SO4, 4. ya. Apa sih namanya NH4Cl? Amonium klorida ya Kak ya? Betul ya. Amonium klorida. Klorida. NaNO3? Natrium nitrat. Ya, natrium nitrat. Ya. Nah, lalu senyawa basa poliatomik itu merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion ohamin. Jadi ada ion yang namanya ohamin. Oh. Ya. Contohnya NaOH, ya kan? Ada NaOH, ada juga KOH. NaOH ada yang tahu namanya? Natrium Natrium hidroksida. Ya, natrium hidroksida. Kalau KOH itu adalah kalium hidroksida. kalium hidroksida, atau boleh juga nama lain dari KOH adalah potasium hidroksida. Oh. Ya, Oh, jadi gitu. betul.
Nah, selanjutnya senyawa poliatomik kovalen itu ya adalah senyawa poliatomik yang partikel terkecilnya adalah molekul. Senyawa yang termasuk ke dalam poliatomik kovalen adalah senyawa asam oksi. Ya, tadi disebutkan tadi adalah H2SO4 ya. Iya. Nah, itu adalah termasuk asam oksi. Ada yang tahu nggak nama senyawa lain yang selain H2SO4 Saya yang tahu, termasuk saya tahu. senyawa asam oksi? HPO4, Betul. asam fosfat. Ya, asam fosfat. Apalagi? Selain kan banyak. Oh, HNO3 asam nitrat bukan? Betul. HNO3 adalah asam nitrat. Ya, itu juga termasuk senyawa asam oksi. Kak, mau nanya dong. Gimana? Kalau seandainya dia H2PO4 hanya 2, itu termasuk asam atau bukan, Kak? Ya, itu juga termasuk asam ya. Senyawa H2PO4 ya, termasuk asam oksi juga. Cuma dia bentuknya ada yang ion karena H itu H plus ya. PO4 itu 3 minus. Jadi H2PO4 lebih tepatnya senyawanya dalam H2PO4 min. Oke Ya. Kak, oke. Gitu. Itu termasuk senyawa asam oksi. Nah, kita akan coba bagaimana sih tata nama garam. Tadi kan sudah sebut-sebutkan ya nama-nama senyawanya. Iya, Karena Kak. nama-nama senyawa yang tadi adalah yang sudah familiar. Ya kan? Yang Iya, sering Kak. banyak muncul dalam soal-soal atau materi-materi kimia. Tapi kita akan singgung bagaimana sih tata nama garam poliatomik dan basa poliatomik. Gimana insan Gema Edukasi yang di rumah ya? Yang di studio? Tadi sudah disinggung sedikit mengenai tata nama senyawa poliatomik. Mudah-mudahan masih semangat ya. Semangat Kak. Oke, kita tambahkan sedikit nih tata nama garam poliatomik. Senyawa garam poliatomik itu diberi nama dengan menyebutkan kationnya. Kemudian nama anionnya. Jadi yang pertama disebutkan kation dulu, baru dia Anion. Contoh kation sama anion apa aja tuh, Kak? Ya, kation itu adalah suatu logam, tapi ada ionnya. Contohnya Na plus kan? Kalau Na-nya kan atom natrium. Iya Kak. Kalau Na plus berarti kation dari natrium. Ya. Oh. Begitupun dengan anionnya. Kalau dia Cl min, ion kan? Ion. Ion klorid, Klorida. klorida. Itu salah satunya ya, yang namanya kation sama anion. Senyawa basa poliatomik ini diberi nama dengan menyebutkan nama logamnya. Kemudian nama ion OH-minnya yaitu hidroksida. Ini ada lagi nama logam plus hidroksida. Hidroksida itu adalah OH Min. Oke, OH-min. Contohnya tadi NaOH ya kan? Iya. Na-nya nama logam, OH-nya adalah Hidroksida. Jadi NaOH namanya adalah Natrium hidroksida. hidroksida. natrium hidroksida. Nama kimia senyawa poliatomik nih. Ada Na2CO3. Gimana tuh cara memberikan suatu namanya? Na2CO3. Ayo dicoba siapa? Na2CO3. Hmm. Berarti Na itu kan muatannya positif. Betul. Berarti dia itu berperan sebagai kationnya. Mhm. Sedangkan CO3 itu ionnya itu 2 minus. Jadi dia berperan sebagai anionnya. Mhm. Berarti namanya natrium karbonat bukan, Kak? Betul, ya, betul Apin. Jadi Na2CO3 itu namanya adalah natrium karbonat, di mana kationnya Na+, sedangkan anionnya CO3 2-. Tapi ingat loh, Loh, kok Bu nggak dikasih nama dinatrium karbonat, Kak? Kan itu Na2. Iya Kak. nah dalam hal ini kan ini penamaannya yang dinamakan sebagai poliatomik ya. Nah kalau senyawa poliatomik penamaannya kan kationnya dulu yang disebutkan, baru dia anionnya. Jadi bukan dinatrium karbonat di sini, tapi namanya adalah natrium karbonat karena dia termasuk senyawa poliatomik. Oh alah begitu ya Kak ya. Iya, jadi ada bedanya antara kalau biner kan 2 ya. Iya Kak. Nah, senyawa biner itu 2.
Nah, kalau Iya, poliatomik dia lebih dari Dua. Na, C, dan O. Itu lebih dari 2 kan? Oh Dua iya, unsur. iya Kak. Wis, berarti tadi si Alvin bener dong. Hebat si Alvin. Ya, semangat ya. Ya, Oke. ye. Coba nih, contoh lain nih. Kalau misalkan yang sifatnya basa, saya punya senyawa namanya kalsium hidroksida. Gimana tuh? Kalau kalsium hidroksida itu kan nama logamnya Ca, kalsium Kak. Betul. Nah, OH tadi hidroksida, OH min. Jadi nama senyawanya itu kalsium hidroksida kan? Mm-mm. Ya. Bukan kalsium hidroksida karena dia Kalsium hidroksida. Kenapa bukan kalsium dihidroksida? karena dia tadi poliatomik. Betul, CaOH2 kali ini adalah salah satu senyawa poliatomik. Atomik. Ya, ada Ca, ada O dan ada H. Nah, bagaimana sih tata nama senyawa asam poliatomik? Nah, ini ada lagi asam poliatomik. Kalau asam berarti cirinya punya apa? Punya H. Berarti Punya atom H, betul, iya kan? Kurang keras ngomongnya ya. Punya atom hidrogen. gen. Tata nama senyawa asam poliatomik ini dikenal dengan istilah namanya senyawa asam oksi. Yang tadi saya bilang tadi, H2SO4, betul kan? Iya. Ada oksigennya, jadi dikenal dengan asam oksi. Mirip sebenarnya dengan tata nama senyawa asam biner. Hanya unsur H, kemudian asam itu, kemudian nama anion poliatomiknya. Contohnya nih, HNO3. Nah, itu berarti punya Gimana? anion poliatomiknya NO3 atau sinitrat ya Kak ya? Betul, NO3. Ya, jadi nama senyawanya asam nitrat ya Kak? Betul, iya kan? Jadi HNO3, anion poliatomiknya NO3 itu tadi. Oh, Sedangkan namanya karena HNO3 diberi awalan asam. asam. Jadi asam nitrat. Sip, Coba Kak. nih, saya kasih nih biar semangat ya buat Iya, Kak. insan edukasi yang di rumah sama yang di studio. Kita lihat kalau misalkan nih saya punya senyawa Hg2S. Siapa yang bisa jawab namanya apa? Aku bisa jawab nih. Ayo, gimana? Hg2S itu dia nama senyawanya raksa 1 sulfida bukan Kak? Betul, raksa 1 sulfida ya. Terus kalau saya punya magnesium fosfat. Ayo, rumus kimianya apa? Magnesium fosfat. Berarti Mg3PO4 2 kali bukan Kak? Betul, Mg3PO4 2 kali. Bentar Kak, kok bisa gitu sih Kak? Gimana tuh caranya? Gimana, bisa jawab nggak? Ya, magnesium fosfat ya, kation magnesiumnya dia punya ion 2+ kan? Ya, Nah, anion fosfatnya apa itu fosfat itu? PO4. Ya, PO4 itu 3-. Ya. Biar kondisinya netral, maka senyawanya adalah Mg3PO4 2 kali, magnesium fosfat. Coba lihat. Ada asam klorid, asam sulfat, dan asam arsenat. Siapa yo yang bisa jawab nih? Bisa mungkin insan edukasi yang di rumah ya, bisa jawab. Ada asam klorid, ada asam sulfat, dan ada asam arsenat. Kalau asam sulfat sih dari dulu itu pernah dengernya sih H2SO4. Betul, memang ya. Itu familiar sama kita, asam sulfat. Terus? Nah, ini asam klorid ya Kak. Mm-mm. Asam klorid itu HClO2. Karena ClO2 itu kan klorid ya Kak. Jadi Ya, tambah betul. asam HClO2. Ya, HClO2 ini adalah asam klorid yang kita kenal dengan asam Oksi. oksi, dikenal dengan asam oksi. Satu lagi loh, asam arsenat bagaimana? H3ASO4 ya Kak ya? Betul, H3ASO4 yaitu adalah asam arsenat. Nah, satu lagi saja nih buat yang semangat ya. Apa sih rumus kimianya dari timbal 2 sulfit? Ada yang tahu? Coba diskusi dulu kayak gimana? Timbal 2 sulfit. Timbal kan Pb. Mm-mm. Sulfit SO3.
PB sama SO3 itu sama-sama memiliki bilog 1, PB plus 1, SO3 minus 1. Iya. Sudah pasti yang di bawahnya pasti 1 juga. Jadi Iya. nama senyawa kimianya K itu PbSO3. Sama-sama ditukar. Betul. Timbal 2 sulfit itu adalah rumus kimianya PbSO3. Timbal 2 sulfit loh, Kak. Ya, timbal 2 sulfit. Ya, PbSO3. Oke, gimana? Tadi sudah kita singgung ya, Ya, sedikit Kak. mengenai materi tata nama senyawa ya kimia yang sederhana. Sip, Kak. Kira-kira semangat nggak belajar kimia nih? Semangat dong, Kak. Paham ya materinya ya? Paham. Ya, itu tata nama yang mengenai yang sederhana, ada yang bentuknya biner dan ada yang bentuknya polyatomik. Tomik. Pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Ternyata belajar kimia itu menarik ya, tidak menyeramkan seperti yang kalian bayangkan. Jadi jangan lupa selalu untuk mencoba dan belajar untuk banyak membaca mengenai rumus-rumus kimia. Dan setelah yang berikut nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih untuk kalian yang tetap setia bersama kami dalam program Bimbingan Belajar Sebaya bersama dengan teman-teman kita dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Namun tak terasa kita sudah sampai pada sesi penguatan. Nah, nanti akan teman-teman kita akan memberikan catatan mengenai pembelajaran kita hari ini tentang tata nama kimia sederhana. Ya, baik. Semangat insan edukasi yang di rumah dan di studio. Semangat. Ya, kita akan penguatan sedikit ya. Mungkin nanti bisa langsung tanya ya. Mudah-mudahan yang di studio ini yang nanti akan menyampaikan ya. Bahwa di dalam tata nama senyawa kimia sederhana ini ada 2 kelompok ya. Ada senyawa biner dan ada senyawa polyatomik. Ya, silakan Randi ya, gimana tuh? Bisa disimpulkan apa yang sudah didapat? Jadi yang kita dapat pada hari ini bahwa senyawa biner itu dibagi menjadi 2, yaitu senyawa biner ionik dan senyawa biner kovalen. Senyawa biner ionik itu dia tersusun atas atom-atom ion logam dan atom-atom ion non logam. Sedangkan kalau senyawa biner kovalen itu merupakan senyawa yang tersusun atas unsur non logam dan unsur non logam. Betul ya, bagus itu Randi ya. Oke, Kak. Jadi tata nama senyawa biner itu ada bentuknya ionik dan ada bentuknya kovalen. Gimana Naros ya, Nabila nih? Coba contohnya nih sebutkan aja, bisa kan? Oh iya, bisa Kak. Jadi contohnya itu ada NaCl di mana logamnya adalah natrium atau Na dan non logamnya adalah Cl atau klorida. Jadi nama senyawanya natrium klorida. Lalu juga ada MgO. Nah, MgO ini logamnya yaitu Mg atau magnesium dan non logamnya yaitu O atau oksida. Jadi nama senyawanya magnesium oksida. Ya, bagus ya Naros ya Nabila. Jadi salah satu contohnya ada NaCl namanya natrium klorida, ada MgO namanya magnesium oksida. Itu yang dinamakan senyawa biner ya, di mana senyawa yang tersusun dari 2 atom. Ya, 2 atom. Nah, selanjutnya sih ada tata nama senyawa biner kovalen, di mana senyawa biner kovalen ini ada penamaan yang unsur-unsurnya agak berbeda dengan yang tadi, ditambahkan yang namanya nama Latin Yunani sebagai penyusun jumlah atomnya. Jadi kalau 1 mono ya kan, Ya. 2 di, tri dan seterusnya ya, heksa, hepta, okta dan kalau 10 itu adalah deka. Di sini itu tata nama senyawa biner kovalennya. Nah, salah satu contohnya adalah senyawa CCl4, iya kan? CCl4 itu namanya adalah karbon tetraklorida, CCl4, karbon tetraklorida. Nah, yang selanjutnya itu tata nama senyawa polyatomik. Gimana ini? Bisa dipahami Alvin ya? Silakan Alvin. Kayak gimana tuh tata nama senyawa polyatomik itu?
Nah ya, jadi yang kayak udah dijelasin sama Kak Musa, itu tata nama senyawa ada 2. Yang pertama biner, kita bisa ngingetnya B. B itu artinya 2. Nah sekarang yang poliatomik. Poli itu artinya banyak, atom itu artinya atom. Jadi intinya senyawa itu memiliki atom yang banyak, bisa lebih dari 2. Senyawa poliatomik itu ada 2, ada yang ionik dan ada yang kovalen. Oke, betul. Terus? Nah, senyawa poliatomik yang ionik ini itu memiliki 2 sifat, yaitu ada yang bersifat garam, ada yang bersifat basa. Sedangkan senyawa poliatomik yang kovalen itu cuma ada senyawa asam oksi. Gimana? Contohnya? Bisa nggak, Alvin? Contohnya tadi itu ada Na2CO3. Na itu ionnya positif, berarti dia berperan sebagai kationnya. Sedangkan CO3 itu memiliki ion 2- yang berperan sebagai anionnya, sehingga namanya jadi natrium karbonat. Satu lagi contohnya ada CaOH2. Itu jadinya kalsium hidroksida gitu. Hidroksida dari kata OH, Ca itu kalsium, jadi kalsium hidroksida. Iya, betul. Terima kasih Alvin ya. Itu sudah diperjelas. Jadi salah satu contohnya natrium karbonat Na2CO3 dan kalsium hidroksida CaOH 2 kali ya. Semangat ini. Kita applause dulu ya buat yang di studio sama yang di luar ya. Oke, itu materi mengenai tata nama ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan lagi dalam bentuk latihan soal ya. Begitupun dengan Gema Edukasi yang di luar, bisa diulang lagi nanti, direview lagi mengenai tata nama biar tambah semangat untuk mempelajari kimia. Oke, terima kasih Kak Musa, juga Nabila, Alvin, dan Randi untuk kesempatannya belajar bersama-sama di Radio Gema Edukasi. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat dan juga sukses selalu. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini dalam pembelajaran kimia tentang tata nama kimia sederhana. Dari Gedung UPTD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, saya Rahma, pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Kita berjumpa kembali minggu depan. Tetap semangat dan sampai jumpa.